Cahaya lilin yang ada di dalam koridor tiba-tiba menjadi gelap. Ruangan yang dipantulkan dari cahaya itu terkadang terang, lalu terkadang berubah menjadi gelap. Wilbert pun mengeluarkan kekuatan rohnya untuk membawa jalan di depan, lalu Hazel mengikutinya dari belakang sambil melihat keadaan sekitar dengan hati-hati. Meskipun langkah kaki mereka sangat pelan, tapi suara langkah kaki mereka masih menimbulkan suara gemerisik di koridor yang hening dan kosong ini. Setelah mereka berjalan beberapa menit, koridor itu tiba-tiba berubah menjadi lebih besar, lalu ada cahaya yang terang di depan koridor tersebut. Jadi Wilbert pun menghentikan langkah kakinya. Dia melambaikan tangannya ke belakang sambil melihat ke arah Hazel, lalu berkata dengan pelan, "Ada yang datang." Hazel mengerucutkan bibirnya sambil menganggukkan kepala, kemudian dia menempelkan tubuhnya ke dinding, lalu dia berbelok ke samping untuk memisahkan ruangan yang lebar di depan sana. Wilbert juga masuk ke sana dengannya. Saat mereka baru saja berdiri dengan tegap, tiba-tiba ada dua orang yang melewati tempat yang baru saja mereka lewati, jadi Wilbert pun sedikit mengeluarkan kepalanya untuk melihat dua orang itu, tapi setelah itu dia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Bukankah itu adalah Septian si penjual obat? Kenapa dia bisa ada di sini? Wilbert berbicara dengan bingung. Hazel juga menggelengkan kepala, dia tidak tahu kenapa Septian bisa di sini. Kelihatannya Septian mendengus kesal, kemudian dia berbicara pada orang yang ada di sampingnya, "Aku sudah bekerja keras untuk Raja Obat selama beberapa tahun ini, tapi akhirnya kedudukan aku tidak lebih tinggi daripada anak muda yang baru saja muncul itu, menyebalkan sekali." Orang yang berada di samping Septian berkata, "Hufet, dari setengah bulan yang lalu aku sudah menyadari ada hal yang tidak beres pada Raja Obat, tapi aku tidak menyangka dia sudah merencanakan untuk membuat boneka hidup ini. Kedepannya kita harus lebih hati-hati pada Raja Obat, jangan buat dia tidak senang, takutnya nanti dia akan membuat kita menjadi boneka hidup. Kamu lihat saja para master yang baru kembali dari Gunung Tianyun itu memiliki akhir yang mengenaskan." Tubuh Septian bergetar saat mendengar ini, wajahnya juga terlihat takut, lalu dia berbicara lebih hati-hati. Wilbert mengerutkan keningnya, lalu berbicara dalam hati, apakah Raja Obat merubah para master itu menjadi boneka hidup? Dia mendongakkan kepala lalu mereka dua orang itu berjalan kemari, jadi Wilbert pun sating bertatapan dengan Hazel sekilas. Sepertinya mereka berdua saling mengerti dengan pemikiran masing-masing, jadi mereka berdua pun langsung menyerang secara bersamaan. Mereka berdua langsung menutup mulut Septian dan temannya satu lagi agar mereka berdua tidak bisa berbicara. Septian dan temannya terus berjuang untuk melepaskan diri, tapi mereka hanya master tingkat pembekuan darah, jadi bagaimana mungkin mereka bisa lepas dari jeratan Wilbert dan Hazel? Jadi mereka hanya bisa berbicara dengan tidak jelas. Septian menggerakkan satu jarinya untuk menunjuk Wilbert dengan susah payah, kemudian dia melirik ke arah Hazel. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berbicara. "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, kamu kenal dengan kami berdua, benar bukan?" Wilbert sedikit tersenyum, tapi matanya masih terlihat dingin. Septian memancarkan tatapan mata yang ketakutan, tapi dia hanya bisa menahan diri dan tidak bisa mengatakan apapun. Wilbert melihat ke arah Septian dengan wajah yang datar, berkata, "Aku akan bertanya beberapa pertanyaan pada kalian, kalian hanya bisa menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala. Jika ia anggukan kepala kalian dan jika tidak maka gelengkan kepala kalian. Kalian berdua harus menjawab pertanyaan secara bersamaan. Jika aku menyadari ada gerakan yang tidak sama dari kalian berdua, berarti kalian sedang berbohong, dan kalau kalian berbohong." Krak, Hazel langsung mengeluarkan pedang Prestige Red dan ditaruh di atas leher Septian. Cahaya pedang yang dingin dan aura yang tajam berhasil membuat tubuh mereka berdua gemetaran. "Mengerti tidak?" Wilbert membentaknya. Mereka berdua menganggukkan kepala secara bersamaan seperti anak ayam yang sedang mematuk makanan. Mereka takut jika mereka jawab lebih lambat maka kepala mereka akan putus. Wilbert dan Hazel saling melihat sekilas, lalu bertanya dengan serius, "Apakah Raja Obat ada di dalam?"
Kemudian mereka berdua langsung menganggukkan kepala secara bersamaan. Apakah semua master yang baru kembali dari tanah keberuntungan diubah menjadi mayat hidup oleh Raja Obat? Septian dan temannya tidak menganggukkan kepala, lalu mereka berdua sesekali saling melirik temannya melalui sudut mata mereka, tapi bagaimana mungkin Wilbert tidak bisa melihat hal ini? Jadi Wilbert sedikit mengepalkan tangannya, lalu Septian langsung merasa sesak nafas. Akhirnya dia tidak bisa menahan hal ini lagi dan langsung menganggukkan kepala. Temannya yang satu lagi juga ikut menganggukkan kepala saat melihat ini. Setelah mendapatkan jawaban, Wilbert melepaskan kepalan tangannya. Wilbert melihat Hazel sekilas, berkata, "Berikutnya giliran kamu yang bertanya." Hazel sedikit menekan pedang Prestige Red di lehernya Septian. Hal ini berhasil membuat tubuh Septian bergetar. Perasaan yang dingin ini membuatnya merasa seperti sedang berada di neraka. "Aku hanya ingin menanyakan satu hal, apakah ada orang yang pernah direndam dengan air racun dalam tungku besar?" Septian tidak berani bersikap ragu lagi dan langsung menganggukkan kepala, kemudian pedang Prestige Red sedikit bergerak dan mendarat di tulang punggungnya. Septian merasa sangat kesakitan dan akhirnya jatuh pingsan. Wilbert juga mengulurkan tangan dan membuat orang satunya lagi pingsan. "Ayo kita lihat apa yang sedang dimainkan oleh Raja Obat di dalam sana. Tidak peduli apapun yang terjadi, hari ini aku ingin menebas kepalanya." Pedang Prestige Red yang dipegang oleh Hazel mengeluarkan aura yang kuat, bahkan Wilbert yang ada di camping merasa sedikit kesakitan. Pus. Mereka berdua bergerak dengan cepat. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di tempat yang luas, lalu saat sampai di sana mereka melihat sebuah tungku besar lagi. Hazel langsung berbalik dan menghelakan nafas kasar saat melihat hal yang ada dalam tungku besar itu. Wilbert merasa lebih jijik saat melihat tungku besar itu. Mereka melihat ada sebuah mayat yang mengapung di atas air hitam mendidih di dalam tungku setinggi manusia, lalu dalam tungku itu juga ada ular berbisa, kodok beracun, kalajengking, lipan dan serangga lainnya. Semua orang pasti ingin merasa muntah saat melihat ini. Tapi yang membuat Hazel dan Wilbert lebih jijik adalah ternyata ada 3 orang master yang berada dalam keadaan telanjang sedang berendam dalam air hitam ini sambil memejamkan mata. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan serangga beracun hingga membuat seluruh kulit tubuh dan bahkan wajah mereka berubah menjadi hitam. Ini adalah air mayat hitam. Wilbert melihat air hitam yang ada dalam tungku itu dengan tatapan mata yang penuh amarah. Nada bicaranya juga berubah menjadi lebih serius. Dia melihat 3 orang yang sedang berendam dalam tungku dan sudah kehilangan akal sehat mereka. Berkata, "Air mayat hitam digunakan untuk membuat boneka hidup. Seharusnya boneka hidup yang kita lihat sebelumnya juga dibuat dari sini. Jika memikirkan kekuatan besar yang dikeluarkan dari boneka hidup, aku rasa Raja Obat ingin menggunakan mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kejam sekali. Kalaupun tubuhnya sudah dihancurkan menjadi berkeping-keping, hal ini tetap tidak bisa membersihkan dosa yang telah dia lakukan." Hazel menggertakkan giginya dan berbicara dengan marah. Wilbert berpikir sejenak, lalu berkata, "Raja Obat adalah orang yang pintar. Dia tidak mungkin membuat boneka hidup ini sendirian. Apakah maksud kamu perbuatan dia yang merubah manusia menjadi boneka hidup bukan niat dia sendiri, tapi dia diperintah oleh orang lain?" Hazel teringat saat Lingard Sue masih berada di tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, lalu dia merasa pasti ada rahasia yang tidak diketahui oleh orang. Tapi saat Wilbert masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara dari dinding batu belakang tungku. "Tetua William, cara Anda membuat boneka hidup ini sangatlah pintar. Aku sudah membuat 3 buah boneka besi level 7, 7 buah boneka besi level 6 dan 5 buah boneka besi level 5. Sekarang kekuatan Aula Jiren aku sudah semakin kuat. Jika aku bisa membawa boneka hidup ini untuk perang, maka aku yakin kalau aku bisa menduduki prefektur Tianyun. Jangan menganggap remeh kekuatan yang ada di prefektur Tianyun. Paviliun harta berharga saja sudah cukup membuat aku pusing. Bahkan sekte Ling Qiao aku saja tidak berani bermusuhan dengan mereka.
Ditambah lagi masih ada beberapa orang yang hebat di Persatuan Alkemis dan bagian pemerintahan, jadi beberapa boneka hidup ini tidak bisa membawa pengaruh yang besar. Kamu buat saja boneka hidup di sini dan dengar perintah dari Sekte Ling Qiao. Kalau kamu ingin bermain, maka langsung bermain yang besar saja. Ketika sekte aku sudah berdiri besar, aku rasa Morgan si orang tua itu saja tidak berani bersikap sesuka hati lagi padaku. Bruak, pintu dinding batu itu dibuka, kemudian ada dua orang yang sedang mengobrol berjalan keluar, tapi dua orang itu langsung tercengang saat melihat Wilbert dan Hazel. William Zhao, Wilbert Ye. William dan Wilbert berbicara secara bersamaan, lalu Wilbert menggertakkan giginya dengan wajah yang sangat marah, kemudian sebuah aura membunuh yang kuat mulai muncul dalam hatinya. Jika William tidak terlalu mendesak keluarga Ye mereka, maka Wilbert tidak akan jatuh hingga seperti sekarang. Dia harus mengambil resiko untuk menerobos Gunung Tianyun, masuk ke tempat berbahaya untuk mengambil keberuntungan. Semua hal ini terjadi karena William Zhao. Saat Wilbert melihat ke arah William dengan penuh aura membunuh, William hanya melihat Wilbert dengan wajah yang mengejek, lalu berkata, "Aku sudah susah payah untuk mencari kamu, tapi sekarang kamu malah datang sendiri kemari, jadi hari ini kamu tidak akan bisa kabur lagi. Hei orang tua, 30 murid istana Guntur kamu sudah mati di tanah keberuntungan, tapi kamu masih merasa bangga, apa kau tidak tahu kalau waktu kematian kau sudah tiba?" Wilbert mengayunkan jubahnya, lalu menunjuk William dengan penuh amarah. William Zhao terkejut saat mendengar ini, kemudian dia bertatapan dengan Raja Obat sekilas. Tatapan matanya memancarkan kata tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin murid istana Guntur bisa mati di tanah keberuntungan? Ini hanya fantasi dia saja. William Zhao masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Raja Obat memicingkan matanya sambil melihat Hazel dan Wilbert dengan wajah serius, lalu berkata, "Sebelumnya yang menerobos aula jiren aku di malam hari itu kamu, kan? Kamu benar-benar tidak tahu mati." Tapi sebelum Wilbert buka suara, Hazel sudah melangkah maju ke depan dan menunjuk pedang Prestige Red dia ke arah Lingard Xie, lalu berkata, "Semua orang pasti ingin membunuh sampah seperti kamu, hari ini aku akan menebas kepala kamu dengan menggunakan pedang Prestige Red ini." Setelah selesai bicara dia langsung memutar tangannya, kemudian pedang Prestige Red ini menimbulkan sebuah riak, lalu Hazel menusuk dada Lingard dengan sangat cepat. Lingard juga ikut menyerang saat melihat ini, dia maju ke depan sambil menyatukan kedua telapak tangannya, lalu dia mengeluarkan energi spiritual yang mengerikan. Push, push, push. Pedang Prestige Red Hazel langsung menembus energi spiritual Lingard dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat besar, kemudian ujung pedang itu mengeluarkan 6 bilah pendek yang langsung menusuk dada Lingard. Tapi saat pedang itu hampir mengenai tubuh Lingard, William tiba-tiba bergerak untuk membentuk sebuah segel, lalu sebuah energi spiritual yang besar menjadi pelindung di depan tubuh Lingard. Di saat bersamaan William juga melihat ke arah Hazel, lalu dia bertanya, "Apakah kamu murid Sekte Pedang Spiritual?" Sekte Pedang Spiritual sama seperti Sekte Ling Qiao yang merupakan sebuah sekte yang besar, kekuatan Sekte Pedang Spiritual juga tidak lebih lemah dari Sekte Ling Qiao. Jadi William sedikit terkejut saat melihat Hazel Luo. Hazel hanya mendengus dingin, lalu dia mendorong pedang Prestige Red-nya, lalu sebuah aura yang tajam menyebar dan langsung menerobos pelindung yang dibuat dari William, kemudian dia memaksa mereka berdua untuk mundur. Lingard yang berdiri di samping William sedikit mundur ke belakang, kemudian dia berbicara dengan terkejut, "Kenapa kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar?" Pantas saja Lingard merasa terkejut, sebelumnya kekuatan Hazel masih berbanding jauh dengannya, tapi sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Sebelumnya tubuh Hazel masih lemah, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 kekuatannya untuk melawan Lingard, jadi dia terlihat sangat lemah. Tapi setelah dia keluar dari tanah keberuntungan, Hazel sepertinya telah memahami rahasia pendekar pedang kelas ketiga, sehingga membuat kekuatannya berkembang pesat. Wilbert dan Hazel saling melihat satu sama lain, tapi mereka tidak menghiraukan kata-kata Raja Obat dan langsung menyerangnya.
Tinju api. Sebuah tinju yang membawa kobaran api langsung menyerang ke arah William. Hal ini membuat William harus melindungi tubuhnya dengan keadaan yang menyedihkan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Wilbert juga jauh dari bayangan William. Di sisi lain Hazel terus mengayunkan pedangnya hingga membuat Lingard kesulitan dan memaksanya mengeluarkan energi spiritual untuk melindungi tubuhnya. Push, push, push. Ayunan pedang ini berhasil mengeluarkan banyak bunga pedang yang memiliki energi spiritual yang besar. Hal ini terus memaksa Lingard hingga tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Kedua belah pihak mulai bertarung. Keadaan perang sekarang adalah serangan Wilbert telah memaksa William mengeluarkan pertahanan dengan cemas. Sesekali Wilbert juga memberikan pukulan yang keras padanya. Meskipun William Zhao adalah master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, tapi dia tetap tidak bisa melawan Wilbert. William merasakan firasat buruk, jadi dia langsung melihat ke arah Lingard sambil berbicara dengan keras, "Lingard, keluarkan boneka hidup dan suruh mereka untuk mengepung dua orang ini." Kata-kata William membuat Lingard memancarkan senyum yang sinis. Dia langsung menyentuh tombol mekanisme untuk membuka pintu batu yang ada di belakangnya. Kemudian dia berbicara dengan sinis. "Awalnya aku tidak ingin mengerahkan boneka hidup untuk menyerang kalian, tapi kalian yang memaksa aku melakukan ini." Lingard tertawa dengan liar, kemudian dia melambaikan tangannya. Kemudian dinding batu ini mulai mengeluarkan aura membunuh yang kuat, sepertinya kabut tebal telah mengunci ruang itu. Tubuh Wilbert dan Hazel membeku, mereka sama-sama melihat ke arah ruangan gelap yang ada di belakang dinding batu ini. Saat mereka bertatapan dengan sepasang mata yang merah, perasaan yang dingin mulai menyelimuti hati mereka berdua dan membuat langkah kaki mereka berdua mundur ke belakang. William tertawa saat melihat keadaan ini. Boneka hidup ini bahkan bisa membunuh puncak master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Sekarang kalian boleh rasakan kehebatan kekuatan mereka. Setelah William selesai bicara, dia mengedipkan mata pada Lingard. Kemudian Lingard pun menyeringai sambil mengeluarkan sebuah seruling giok putih dari pinggangnya dan mulai meniupnya sesuai irama. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang kacau dari dinding batu di belakang tubuhnya. Kemudian Wilbert melihat hampir ada 10 orang bertubuh hitam keluar dari sana, lalu dia mengerutkan keningnya sambil berbicara pada Hazel, "Ini adalah boneka besi level 5, kekuatan mereka setara dengan master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan tingkat 4, tapi kekuatan boneka besi ini sangatlah kuat. Sekali bertarung mereka bisa membunuh puncak master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Kekuatan mereka sama seperti boneka besi yang ada di luar, kita hanya perlu mencari kesempatan untuk menghancurkan hati boneka mereka. Aku rasa semua boneka hidup ini tidak mungkin memiliki dua buah hati boneka." Hazel melihat boneka besi yang berjalan kemari. Saat ini suara seruling itu berubah menjadi lebih menyakitkan telinga, tapi sepertinya boneka hidup ini telah mendapatkan perintah. Jadi mereka langsung mengepalkan tangan, sedikit membungkukkan tubuh dan langsung menyerang ke arah Wilbert dan Hazel. "Bunuh mereka!" William dan Lingard berteriak secara bersamaan. Hazel mendengus sambil mengangkat pedangnya. Setelah memahami rahasia pendekar pedang kelas ketiga, kekuatan dia berkembang pesat. Sekarang setiap kibasan pedangnya bisa mengeluarkan cahaya merah yang sangat tajam. Cahaya merah ini berhasil meninggalkan bekas pedang yang panjang di tubuh boneka besi, tapi Lingard tertawa dengan besar dan berkata, "Mereka memiliki kekuatan tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, jadi kalian tidak mungkin bisa menghancurkan pelindung pada tubuh boneka hidup ini. Aku ingin melihat bagaimana cara kalian menghabisinya." Bruak. Tapi setelah Lingard selesai bicara, sebuah boneka hidup sudah terlempar ke belakang dan terbaring di lantai hingga tidak bisa bergerak lagi karena tinjuan Wilbert. Hal ini terjadi karena hati boneka manusia sudah hancur, jadi Lingard selaku pembuat boneka manusia ini tahu apa artinya ini. Bruak, bruak, bruak. Kemudian ada 3 boneka besi yang telah menjadi alat yang tidak berguna karena hati mereka telah dihancurkan. "Nak, berani sekali kamu menghancurkan boneka besi aku." Lingard marah besar dan ingin membunuh Wilbert. Pus, pus, pus.
Cahaya merah dari pedang itu terus mendarat ke tubuh boneka manusia, jadi sekecil apapun hati boneka, tetap saja tidak bisa lepas dari kibasan pedang ini. Jadi setelah bertarung sejenak, ada 7 hingga 8 boneka hidup yang jatuh. Sedangkan Wilbert dan Hazel masih berada dalam keadaan bok-bok saja, selain mereka kehilangan beberapa energi spiritual. Kalian telah menghancurkan 8 boneka besi aku pasti akan membunuh kalian. Lingard sangat marah saat melihat boneka besi yang dia buat telah dihancurkan, jadi dia meniup serulingnya lagi, kemudian muncullah 3 boneka besi lagi. Meskipun hanya 3 boneka besi, tapi kekuatan boneka besi ini lebih mengerikan dari 8 boneka besi sebelumnya. Boneka besi level 7. Wilbert memasang wajah yang serius, lalu berbicara pada Hazel, berhati-hatilah. Boneka besi ini setara dengan master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ke-7, tapi sekali mereka meledak, mereka bisa membunuh master tingkat Yuan kedua. Hazel langsung berbicara dengan mata yang dingin, kalau begitu hancurkan mereka terlebih dahulu sebelum mereka meledak. Kemudian Hazel langsung mengeluarkan pedangnya, tapi dia berhasil menusuk dada boneka manusia ini, lengannya sudah bersentuhan dengan boneka besi. Ting, ting, ting. Hazel terus mengayunkan pedangnya, hingga mengeluarkan banyak percikan api pada tubuh boneka besi ini. Kekuatan boneka besi level 7 jauh lebih kuat dari boneka besi level 5. Tidak hanya dalam hal kekuatan saja, gerakan mereka juga jauh lebih cepat dari boneka besi level 5. Kamu kalahkan 1 boneka besi saja, sisanya serahkan padaku. Wilbert maju ke depan dan langsung mengeluarkan 2 tinjunya ke arah perut boneka besi. Wilbert berhasil membuat 2 boneka besi ini mundur. Lingard memperhatikan hal ini, jadi dia langsung tersenyum sinis dan meniup serulingnya lagi. Serang, bunuh dia.